بأن الكل لله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya lah, atas taufik dan hidayahnya lah kita dipertemukan pada pagi hari ini dalam keadaan iman dan Islam, istiqamah dalam ketaatan, mampu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita ini, ketakwaan kita ini, ila yaumil akhir hidup kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita ditakdirkan Allah bertemu kembali dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais. Pagi ini kita akan membahas tentang orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan melalui firman-Nya ini bahwa ada orang yang celaka, ada orang yang kena azab, ada orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Orang yaitu orang yang melaksanakan salat. Siapa orang yang celaka dalam ketika dia salat tapi dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Padahal solat adalah mampu menebus dosa-dosa kita. Solat bagaikan, sebagaimana sampaikan Rasulullah SAW, masalus solawatil khamsi kamasalil nahrin jarin ala babin ahadikum kathiril ma'i yaktasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin fahal yabqa alaihi minat daroni syai'un. Perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir dari pintu salah seorang di antara kamu yang banyak airnya, di mana setiap hari ia mandi di sungai itu 5 kali, maka apakah kiranya masih ada kotoran padanya? Artinya salat itu mampu mensucikan diri manusia. Salat itu mampu menghapus dosa-dosa manusia. Salat itu mampu untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Tetapi ternyata ada orang yang sholat tetapi dia celaka. Mengapa?
Karena hal ini, apabila sholat itu dikerjakan dengan penuh khusyuk, dengan rukuk dan sujud yang sempurna, maka sholat itu akan mendapatkan kebaikan dan mampu untuk menghapus dosa. Tetapi apabila rukuk dan sujudnya tidak sempurna, maka sholat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu La'id Al-Faqih Abu La'id Al-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin menuturkan dari Abul Qadim Abdurrahman bin Muhammad, dari Faris bin Marduih, dari Muhammad bin Al-Fadl, dari Abul Walid Hisam bin Abdul Malik, dari Hammam bin Yahya, dari Ishaq bin Abdullah bin Yahya bin Dahlan, dari ayahnya, dari pamannya Rif'ah bin Rafi', dari Khalid, ia berkata, baina nahnu julusun haula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ittakhala rajulun fastaqbalal qiblata fasallah. Diceritakan sewaktu kami duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang yang masuk lalu menghadap kiblat dan mengerjakan salat. Falamma qada salatahu ja'a salama 'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa 'alal qaumi. Maka ketika ia melakukan salat itu dan setelah selesai salat, ia datang dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Maka Rasulullah pun sampaikan kepada orang yang datang tadi, kemudian salam kepada Rasulullah dan yang lain. Rasulullah sampaikan, kembalilah kamu untuk sholat, karena kamu sebenarnya belum sholat. Faraja'a rajulu fasollah, maka kembalilah orang itu untuk melaksanakan sholat. Falamma raja'a qala irji wa sholli fa innaka lam tusolli. Amarahu bidzalika marrataini au thalathatan. Jadi ketika orang itu telah selesai melakukan sholat yang kedua, kembali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam kepada baginda Nabi dan yang lain. Kemudian Rasulullah pun bersabda, kembalilah dan sholatlah karena kamu belum sholat. Maka kembalilah orang itu untuk melakukan sholat hingga ketiga kalinya. Kemudian faqala rajulu ma'alautu fala adri ma'abab alai min sholati. Maka orang itu pun berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya tidak tahu kesalahanku dalam sholat. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innahu la tamimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahu Allah ta'ala wa yaghsila wajhahu fayadaihi ilal mirfaqaini fayamsaha bi ra'sihi wa yaghsila rijlaihi ilal ka'bain thumma yukabbirullahu yahmaduhu thumma yaqra'u minal Qur'an ma adina lahu fihi wa yarka'u fayadau kafaihi ala rukbataihi hatta tatma'inna mafadiluhu wa yastarhi thumma yarfa'u ra'sahu wa yaqulu sami'allahu liman hamidah wa yastawi qa'iman hatta yuqima sulbahu wa ya'khudhu kullu utwi ma'khadahu thumma yukabbiru fayasjudu fayumakkinu wajhahu minal ardi hatta tatma'inna mafasiluhu wa yastarhi thumma yukabbiruhu fayastawi qa'idan alal maq'adatihi wa yuqimu sulbahu fawasofa salatuhu hada arba'a raka'atin hatta faragha thumma qala la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dzalik.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, Rasulullah ajarkan, salat salah seorang di antara kamu tidak sempurna sebelum menyempurnakan wudu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia harus membasuh mukanya dan kedua tangannya sampai kedua siku, mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya. Kemudian ia bertakbir dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas membaca Al-Qur'an, membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang ia hafalkan. Kemudian rukuk dengan meletakkan kedua tapak tangannya pada kedua lututnya sehingga persendiannya tenang dan merentah, artinya tumakninah. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi orang yang mujinya. Kemudian ia berdiri tegak hingga tulang belakangnya tegak lurus dan setiap anggota badannya kembali ke tempatnya semula. Kemudian mengucapkan takbir lalu sujud menekan mukanya ke tanah sampai persendiannya tenang atau tumakninah. Kemudian mengucapkan takbir lalu tegak duduk menegakkan tulang belakangnya. Kemudian menerangkan secara solatnya itu 4 kali hingga selesai. Kemudian beliau bersabda, solat salah seorang di antara kamu tidak akan sempurna sebelum mengerjakan yang demikian. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah solat yang senantiasa diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan tenang, khusyuk dan tumakninah, sehingga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.